Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa saffiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar wa ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul hudur, para pemirsa sekalian, dalam suatu kesempatan ada seorang penuntut ilmu, thalibul ilmi, yang meriwayatkan sebuah hadis yang sangat masyhur. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa beliau melihat dalam suatu hari ada kerumunan massa yang cukup banyak di Masjid An-Nabawi di Madinah. Dan kemudian dia melihat ternyata di dalam kerumunan itu keluar seorang sosok, yaitu adalah salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Hadirin sekalian, pelajar ini kemudian mendekati Abu Hurairah dan kemudian bertanya, "Wahai Abu Hurairah, engkau telah hidup sekian lama bersama Nabi. Engkau hidup bersama Nabi, menemani Nabi. Dan apakah ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saat kalian hanya berdua, yang tidak ada orang lain yang melihat, tapi hanya ada engkau dan Rasulullah?" Hadirin sekalian, dalam sebuah khutbah, Syekh Al-Arifi menceritakan bahwa ternyata pelajar ini kemudian menyaksikan Abu Hurairah berkata, ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat. Dan hadis itu adalah tentang orang yang pertama kali masuk neraka. Hadirin sekalian, ketika ditanya tentang hal tersebut dan ingin menceritakan hal tersebut, Abu Hurairah tiba-tiba pingsan. Kemudian pelajar ini bersabar dan menunggu sampai kemudian Abu Hurairah bangkit dan sadar, kemudian ingin melanjutkan. Kemudian pingsan lagi Abu Hurairah, dan untuk yang kesekian kalinya barulah beliau mampu menceritakan dan melanjutkan penjelasannya. Beliau kemudian membacakan sebuah hadis. Salasatun awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Ada 3 orang yang pertama kali dihadapkan, dimasukkan ke dalam neraka. 3 orang ini, hadirin sekalian, ternyata bukanlah orang yang jahat, yang mungkin kita bayangkan sejahat apakah mereka, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata 3 orang ini, hadirin sekalian, para penonton sekalian, adalah pertama, mujahid fisabilillah,
orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, qari lil Quran, pembaca Al-Quran. Dan yang ketiga, al-munfiq, yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, bagaimana bisa? Kok bisa 3 orang ini dimasukkan ke dalam neraka? Maka lanjutan dari hadis tersebut menjelaskan bahwa yang pertama, awwaluman su'ira bihim an-nar, pertama adalah yaitu orang yang mati syahid, ustushhid. Ana ustushhid tuh, kata orang ini, ya Allah, aku wafat dalam peperangan. Wa ma wajatu sabilan lil qital illa wa akhatuhu. Tidak aku lewatkan satu kesempatan pun untuk berperang kecuali aku masuk dalam peperangan dan aku berjihad. Dan teman-teman sekalian, hadirin sekalian, kemudian dijawab dalam hadis tersebut, kazzabta, engkau berbohong. Innama qatalta liyaqalu fulanun jari. Tetapi engkau melakukan itu, engkau berperang agar dikatakan bahwa kamu itu pemberani. Maka kemudian ditarik dan dilemparkan dia ke dalam neraka. Teman-teman sekalian, lanjutan dari hadis tersebut adalah orang kedua. Orang kedua ini tidak lain dan tidak bukan adalah seorang alim. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kembali dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Engkau diberikan otak yang cemerlang, engkau diberikan kemudahan, engkau diberikan petunjuk, diberikan guru, dan berbagai kemudahan lainnya sehingga engkau menjadi pintar. Apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Maka kemudian orang tersebut menceritakan, aku mengajarkan ilmuku kepada orang lain. Aku membacakan Quran kepada orang lain. Aku membuat orang lain juga bisa membaca Quran. Hadirin sekalian, seorang alim ini yang merupakan juga qari lil Quran, yang bisa jadi dia menguasai Quran dengan beragam cabang ilmunya, dengan tajwidnya, dengan tahsinnya, qiraatnya, tilawahnya. Ternyata teman-teman sekalian, termasuk salah satu yang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dijawab bahwa dia sudah mengajarkan, kemudian telah belajar, kemudian membuat orang juga mampu membaca Al-Quran, maka dijawab dalam hadis tersebut, kazzabta, engkau telah berbohong. Innama alamta liyaqala fulanun alim. Sungguhnya kamu mengajar hanya untuk dikatakan bahwa si fulan itu orang alim. Innama qara'ta liyaqal fulan qari. Kamu membaca Quran hanya agar dikatakan bahwa si fulan ini merupakan seorang pembaca Quran yang bagus. Maka hadirin sekalian, ditariklah dia dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga hadirin sekalian adalah seorang munfiq, seorang yang diberikan keluasan harta. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kembali dia dengan beragam nikmat yang Allah berikan. Engkau diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, kemampuan pikiran untuk melakukan perniagaan, bisnis dan lain sebagainya, dan engkau mendapatkan kelapangan harta. Apa yang kau lakukan dengan itu? Maka dia menjawab, aku berinfak di jalan Allah. Tidak ada satu kesempatan pun yang aku lewatkan kecuali aku infakkan hartaku di jalan Allah. Dia membantu yang kesulitan, dia membantu membangun tempat-tempat ibadah, membangun tempat-tempat belajar dan lain sebagainya. Tapi hadirin sekalian, kemudian dijawab dalam hadis tersebut, kazzabta, engkau berbohong. Innama anfaqta liyaqal fulan jawad. Tetapi kau menginfakkan hartamu agar dikatakan bahwa si fulan ini dermawan. Si fulan ini suka membagikan hartanya. Si fulan ini sangat besar hati, sangat ringan tangan dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, ternyata orang-orang tersebut melakukan semua itu tidak untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma qasadta wajha Allah, engkau tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi mencari pandangan orang. Hadirin sekalian, itulah ikhlas.
Karena yang tahu hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia merasa bahwa dia melakukan itu untuk Allah, pada dalam hati terdalamnya dia melakukan semua itu untuk dilihat oleh orang lain. Dan ternyata teman-teman sekalian, inilah mereka yang malah akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak digunakan, tidak terpakai pekerjaan mereka, usaha mereka, kerja keras mereka di dunia, hanya karena dia tidak melakukan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, mengharapkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami lengkapi pekerjaan mereka, kami sempurnakan pekerjaan mereka. Wa hum fiha la yabkhasun, dan mereka di situ tidak dicurangi sama sekali. Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Tentu saja itu hanyalah merupakan bentuk dari balasan di dunia. Ulaika alladzina habita wa habita ma ulaika ashabun nar. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Merekalah yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Wahabit, habit artinya terbakar, hilang apa yang sudah mereka kerjakan di dunia. Wahabita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, dan batal semua yang mereka kerjakan. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat pekerjaannya, namun juga melihat hatinya, apakah benar-benar lurus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kuncinya di situ adalah mengharapkan dunia. Mangkana yuridul hayatad dunya, melakukan sesuatu yang dia sangka ibadah, perbuatan baik, tetapi untuk dunia. Maka di situ habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Terbakar semua pekerjaannya, batal semua pekerjaan yang sudah dia lakukan, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Dan tidak ada kenikmatan yang dibalas kecuali dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan? Maka kita dapat membaca lagi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa benar-benar mengharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar diterima semua amal ibadah dan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan shaliha. Maka hendaknya dia melakukan pekerjaan yang baik, melakukan ibadah sebaik-baiknya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini kita juga harus ingat bahwa riya, ya, ingin dilihat, merupakan salah satu bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan sesuatu bukan untuk Allah tetapi untuk dilihat orang, itu juga bagian dari syirik. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa lam yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun dalam pekerjaannya, benar-benar tulus hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah salah seorang soleh bernama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini adalah seorang alim. Dia memiliki ilmu yang sangat banyak, hingga salah seorang teman yang mengatakan, sudahlah, kamu tidak usah berjihad fisabilillah, kamu di sini saja di Masjid Nabawi belajar dan mengajar, atau di Mekah, ya, di Masjidil Haram belajar dan mengajar.
Tetapi hadirin sekalian, Ibnu Mubarak tidak mau. Ibnu Mubarak merasakan bahwa ternyata berjihad adalah sesuatu yang penting dan tidak bisa ditinggalkan dan lebih utama daripada dia hanya duduk, belajar dan mengajar. Maka hadirin sekalian, dalam suatu kesempatan ketika terjadi perang antara orang Muslim dan orang Romawi, dia berada di salah satu saf terdepan, dan saat itu orang Romawi menantang siapa yang berani maju duluan dari kalian. Hadirin sekalian, Ibnu Mubarak maju, tetapi dengan menutup wajahnya, tetapi dengan menyembunyikan identitasnya. Dia tidak ingin dilihat. Dia mengangkat bendera Islam, kemudian dia maju ke hadapan orang-orang Romawi, dan dia memenangkan duel tersebut. Dia memenangkan duel pertama, kemudian maju yang lain, dia menangkan duel kedua, kemudian maju yang lain, dia menangkan duel ketiga, sampai kemudian dimulailah perang. Dan hadirin sekalian, orang-orang penasaran siapa ini yang maju dan berhasil memenangkan duel-duel tersebut, yang maju mengangkat bendera Islam, memuliakan Islam, mengalahkan orang-orang kafir. Dan ternyata hadirin sekalian, ada seorang sahabat dari Ibnu Mubarak ini sendiri yang mendatangi dia, kemudian mencoba membuka wajahnya, tetapi dia tutup wajahnya. Kenapa hadirin sekalian? Tidak lain dan tidak bukan, dia merasa bahwa kalau mukanya dilihat, dia ketahuan melakukan ini, maka dia takut bahwa dia ini nantinya hilang ikhlasnya. Hadirin sekalian, sampai sebegitunya dia menyembunyikan identitasnya, tidak ingin diketahui, dan ingin supaya semua perbuatannya ini benar-benar lurus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah lagi yang menurut saya juga perlu kita sama-sama bayangkan. Kisah ini terjadi pada seorang putra dari Abdul Malik bin Marwan yang merupakan khalifah dari khulafa Bani Umayyah. Salah seorang khalifah Bani Umayyah bernama Abdul Malik bin Marwan memiliki putra bernama Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik adalah seorang yang sangat rajin berjihad, dan dalam suatu kesempatan dia mengepung salah satu benteng dari musuh. Benteng orang-orang Romawi dikepung. Dan saat itu hadirin sekalian, benteng tersebut dikepung dalam waktu yang sangat lama dan tidak berhasil ditembus. Pintunya orang-orang Muslim berusaha mendobrak pintunya berkali-kali, tapi tidak berhasil. Namun ada satu orang yang dia berinisiatif untuk membuat sebuah lubang, membuat terowongan untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Maka dia pun menggali tanpa orang lain mungkin menyadari. Dia menggali terus sampai kemudian terciptalah terowongan untuk masuk ke dalam. Dan dia dengan beraninya masuk ke dalam terowongan tersebut, kemudian masuk ke pintu gerbang, dan dia coba bunuh semua yang bisa dia bunuh, yang menghalau orang-orang Muslim untuk masuk. Dan kemudian dengan izin Allah terbukalah pintu benteng tersebut, dan orang Muslim pun menang. Tetapi hadirin sekalian, orang yang melakukan hal tersebut, dia menyembunyikan dirinya, tidak ingin dikenal. Sampai kemudian setelah umat Islam berhasil menguasai wilayah tersebut, benteng tersebut, Maslamah bin Abdul Malik bangkit dan berkata, "Billahi, uksim billah, demi Allah, siapa di antara kalian yang melakukan itu, yang menggali terowongan untuk masuk ke dalam benteng? Siapa?" Dan hadirin sekalian, ternyata tidak ada yang maju. Sampai kemudian ketika Maslamah sudah kembali ke tempat tidurnya, datang seseorang kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu yang melakukan itu?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi aku tahu siapa yang melakukan itu." Hadirin sekalian, ternyata setelah dua orang ini bertemu dan berbicara, ternyata dia mengatakan, "Akulah yang melakukan itu." Tapi sebelum itu dia berkata seperti ini, teman-teman sekalian, "Aku akan kasih tahu siapa yang melakukan itu, tetapi dengan 3 syarat. Pertama, jangan kasih dia penghargaan, jangan kasih dia hadiah. Yang kedua, jangan sebut namanya kepada khalifah. Kemudian yang ketiga, jangan tanya siapa aku,
asalku dari mana, orang tuaku, latar belakangku, jangan tanya. Maka setelah Maslamah bin Abdul Malik sepakat, iya aku akan lakukan 3 hal itu, barulah orang ini, laki-laki ini menyatakan, akulah yang melakukan itu. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, dia tidak ingin diketahui siapa identitasnya. Dia tidak ingin diberi hadiah sama sekali, dan dia tidak ingin disebut namanya kepada khalifah. Dia ingin benar-benar ibadahnya, jihadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu. Sampai kemudian Maslamah bin Abdul Malik berdoa, Allahumma hsyurni ma'a sahibin nafaq. Ya Allah, kumpulkanlah aku di surga bersama pemilik ide itu, pemilik terowongan itu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita ikhlas, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah kita, pekerjaan kita, aktivitas kita ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.